kecil kita gendong, masih kecil kan baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Sampai 41 kali. Waduh, surah Al-Baqarah ini ada hafal. Ya, lalu ada Pak, ini cerita anak ini udah besar, luar biasa nakal, sampai orang tuanya bingung apa ya. Akhirnya dia menyuruh baca surah Al-Baqarah. Beliau baca surah Al-Baqarah itu. Setiap kali dibaca dia tiup di air. Satu kali ya, Bismillahirrahmanirrahim, dibacanya tiup. Satu kali. Nanti kalau ingat baca lagi. Nah selesai dibaca, disuruh anaknya minum. Tapi jangan satu kali. Kalau orang sakit parah minum obat satu kali sembuh nggak? Tidak sembuh. Harus berapa kali dulu. Akhirnya, tapi jangan bosan tak baca terus minum. Contoh. Baca lagi, yuk minum. Haus. Sampai 41 hari beliau membaca itu, alhamdulillah anaknya berubah. Dulunya tidak pernah sholat, rajin sholat, tidak disuruh. Kemarin tak sholat ke masjid, jawaban anak apa? Sampai anak tidak sholat, masa nyuruh ke masjid. Nah ini yang susahnya Pak, nyuruh anak ke masjid kita tak ke masjid. Oleh karena itu kalau nyuruh anak ke masjid kita ke masjid dulu. Lalu anaknya ini kebalik sekarang. Kalau dulu ya anaknya dirajin ke masjid. Ya. Alhamdulillah. Nah, makanya tujuan Pak Jairullah itu kedua ini supaya anaknya rajin ke masjid, supaya ngaji. Tapi jangan ngajinya aja, sholatnya juga. Ya. Habis itu sekarang beda. Kalau anaknya tidak pulang maghrib, tidak heboh, tidak mencari-cari. Karena di cek, nah gimana? Kenapa nggak pulang? Lagi sibuk ngerjain tugas. Tugas apa nggak tahu. Jawab anaknya. Tapi kalau ayamnya tidak masuk sore itu, ributnya bukan main. Di zaman sekarang nih, kambingnya tidak masuk ribut, anaknya tidak pulang tidak ribut. Dan ini adalah salah satu tanda akhir zaman. Orang tidak sedih, tidak semacam giroh anaknya tidak pulang. Tapi kalau binatang malah repot. Nah ini salah satu tanda akhir zaman. Baik, ini cerita tentang yang wahasul fardi minal fawahish. Kurang jelas di mana? Untuk apa? Kurang jelas. Nah ini kurang jelas. Oke, kalau ada bapak punya duit beli lagi yang baru. Jelas kok. Jelas. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus, Bu.
Kalau rusak nggak dipakai, tetap aman jadinya. Karena untuk masjid. Jadi jangan takut untuk beramal. Kalau dipakai uang. Nah, yang penting niat kita sholawat sudah insya Allah masjid baru, masjid lama tidak dipakai, ya masjid lama tidak dipakai misal, apakah hilang pahala kita? Selama masih masjid itu ada, niat kita sudah untuk membangun masjid, selama itu pahalanya mengalir terus. Nah itu beda. Baik, ini kita lanjut malam hari ini. Aturan tata cara masuk ke dalam bahasa kampus. Tahu kampus? WC. WC itu sebenarnya kita tidak tahu apa artinya WC, panjangan WC itu. Ada yang tahu panjangan WC? Nggak tahu. Nah, tidak tahu. Seandainya tahu saya kasih ini. WC itu water plus. Bahasa Inggris berarti. Iya WC. Water itu kan air, plus itu tutup. Water plus. Jadi kan airnya ditutup, kalau dibuka terus habis, kasihan bayar PLN siapa? Makanya harus ditutup. Nah, aturan masuk kampus atau WC, pertama sunnah mendahulukan masuk dengan kaki kiri. Ingat, jadi yang masuk kaki kiri itu ke pasar, jangan kaki kanan. Tapi gimana kalau masuk pasar ya sudah umum? Ya usahakan masuk ke gimana? Pasar udah tahu masuk kaki kiri. Kenapa? Karena pasar itu sarangnya iblis. Ibu-ibu, saya cuma mau ke pasar lihat-lihat aja. Sampai ke pasar pasti mau beli. Benar bu? Jur. Adanya. Bawa uang 50.000 nggak cukup. Kenapa? Masalahnya utang masih ada. Jadi bayar utang 50 utang lagi. Jadi nggak cukup 50. Makanya waktu masuk pasar itu ada doanya. Ya kan? Doanya ini penting. Masuk ke tempat orang bikin emas. Nah kalau Sofian misalnya mau beli emas, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu ya sunnah bagi kita. Nah ini masuk WC kaki kiri. Nanti kalau bapaknya masuk ke WC kaki kanan, apa masuk WC kaki kiri. Nah, diingatin ya. Yang kedua, waktu hendak masuk, ketika mau masuk sunnah membaca doa. Apa doa masuk isi? Ayo. Ya. Ada apa ya? Masuk lupa. Apa doa masuk isi? Dan dulu-duluan. Allahumma inni a'udzubika. Terus ambil sama bapak. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu waktu mau jangan di dalam WC, mau masuk. Nah oleh karena itu kalau tidak hafal, bagus Pak tulis di depan WC atau pintu WC itu bacaan, biar banyak tulisannya supaya takut iblisnya, setannya. Jadi tulis Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sepele, tapi maknanya luar biasa.
Anak-anak TK hafal insya Allah. Tapi kadang-kadang tidak dipraktekkan. Kenapa? Karena orang tuanya tidak memperhatikan. Anak kita bisa baca. Saya punya cucu sebelum makan, apa doa makan? Sudah langsung ini Allahumma barik lahu. Kalau tidak diingatkan dia tidak lupa. Oleh karena itu madrasatul ula, pendidikan yang pertama di rumah. Kalau ibunya, siapa madrasatul ula? Pendidikan pertama adalah rumah. Siapa gurunya? Ibu. Kalau ibunya tidak memperhatikan, masa ibu terus bapak ini susah. Oleh karena itu bapak sama ibu kerjasama. Kalau dan ibunya, bapaknya. Masalahnya bikinnya juga kerjasama. Kan bikinnya kerjasama, masa ibu terus. Tapi yang paling dekat itu ibu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan nama Allah Tuhanku, aku berlindung daripada syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Minal khubuthi wal khaba'is. Makanya Pak, kalau orang sakit dari medis kesehatan, kalau orang sakit karena stroke di dalam misi biasanya paling susah sembuh, bahkan bisa meninggal. Karena apa? Karena memang di situ sarannya. Kalau orang tidak baca, masya Allah, dan gimana meninggal? Beliau langsung puisi, habis itu rapat, stroke, enggak. Bahkan ada di dalam riwayat itu yang namanya rihul ahmar, angin merah. Itu kadang-kadang ada di dalam misi. Oleh karena itu jangan berlama-lama di dalam. Ini paling enak sudah kalau di whisky, apalagi saya bilang ngerokok. Yang paling susah sambil lihat HP. Belum ingat. Ya Allah. Nah, jadi ulur tadi. Bapak ibu kalau kita punya whisky kan masih kecil lah. Tapi ada Pak orang punya whisky itu kayak satu dua kamar, visinya kayak kamar, kayak betah aja di dalam visi. Padahal itu apa-apa jelek sudah. Kemudian yang ketiga, setelah keluar sunat membaca tadi masuk kalau ini auzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi ingat pesan saya, kalau misalnya tidak hafal nulis, jangan malu menulis. Gimana cari catatannya? Cari sendiri di Google ada, bukan Google di print. Itu mau cari apa itu semangat masa ini untuk akhirat semua. Keluar gufranaka, minimal itu gufranaka. Ini mantap di mana ya? Apa artinya? Ampuni aku ya Allah. Gufranaka. Kenapa jadi kita minta? Karena kita masuk ke tempat yang jelek. Maka kan saya bilang kita masuk WC, kita kalau masuk ke pasar, masuk ke tempat penjual emas, dan atau sekarang apa? HP kan? HP ya kan gitu. HP itu ya Allah, itu belalaikan banyak mereka, apalagi teleskopnya. Atau ke warung, ya belajar lainnya, bukan sering. Warung jauh.
Hakiki aja. Kenapa? Banyak setannya. Masa minum kopi 50.000? Pernah tidak? Kopi 50.000. Masa kopi 50.000 sekalinya bayar pajak produknya? Mie satu bungkus rendang sama telur 100.000. Ya apa ini? Harus kata sugi. Gufranaka. Panjangnya, ayo apa ayo, jangan nanti yang lain ke masjid, yang lain masjid. Kuy. Gufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil wa segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghilangkan Tuhan yang menghilangkan penyakit daripadaku dan yang mensehatkan aku. Jadi jangan lupa kalau puisi baca, nanti doanya dibaca di luar, jangan di dalam puisi bacanya. Pas keluar, maka keluar gufranaka alhamdulillahilladzi azhaba. Pergi, apa yang pergi? Anil ada segala penyakit. Wa afani, ya Allah sehatkan. Kecil, sepele, kayaknya biasa aja belajar TK. Tapi kalau diperhatikan, dan ini coba aja tanya ke ahli medis, ke dokter, ke apa. Kalau orang sakit kebanyakan jatuh di WC susah sembuh, karena memang sudah di situ tempatnya. Dan itu salah satu ciri orang yang meninggalnya suul khatimah. Dan jangan kita, ya Allah, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Akhir umur di husnul khatimah. Apa husnul khatimah? Bagus. Yang keempat, jangan berkata-kata. Nah, kalau orang main HP gimana? Ada orang yang kalau dia lulus sebentar ini lagi BAB. BAB apa? BAB. Berak. Buang air besar. Nah, itu BAB. Gitu. Kalau anak-anak namanya pukja, berkata-kata jangan. Yang kedua, jangan bermain-main selama di dalam kampus. Masa di dalam kampus main-main? Misalnya ada anak main berdua masuk, jangan main-main. Yang kelima, hendaklah memakai alas kaki. Ini sudah ada di sini. Saya terus ke WC tadi ada alas kaki. Nanti ada rahasia. Dan penutup kepala. Kenapa? Karena rahasianya orang yang pakai alas kaki itu, kada pakai alas kaki itu penyakit, kuman penyakit itu mudah masuk ke kaki kita ini. Insya Allah Islam itu sehat. Kemudian kenapa jadi pakai tutup kepala? Supaya jangan sampai kita karena penyakit lupa. Jadi kalau sering lupa, mungkin karena sering kita masuk sini kita tutup kepala. Jangan ini yang sunnah-sunnah ini jangan kita remehkan. Ini sunnah ini dari baginda Rasulullah SAW. Nah, karena itu sampai punya kopi misalnya. Nah, ini misi ada pakai, gantung situ. Nanti kalau mau masuk ambil
atau misalnya ada anduk kecil. Jadi kalau sudah masuk, ya. Jadi kalau ingin otak kita cerdas dan tidak mudah lupa, maka tutup kepala ketika masuk bis. Baik buang air kecil ataupun buang air besar. Anak perhatikan. Kemudian yang keenam, jangan membawa ayat-ayat Quran atau nama-nama Allah. Kalau lupa, yang namanya lupa, tak apa-apa. Tak boleh karena itu, jangan sampai misalnya di kantong kita ada tulisan Allah atau Bismillah. Nah, kalau kita cepat ditinggal dulu, atau misalnya HP nih, kan ada kadang-kadang di dalamnya ini tulisan Al-Quran apa sebagainya tinggal. Kalau tinggal duluan hilang, nah ini susah juga. Oleh karena itu buat dalam kantong atau tas. Nah, oleh karena itu ini yang sangat penting bagi kita dan ini pekerjaan kita sehari-hari. Jadi ingat, masuk misi, keluar misi, bacaannya, kemudian selama dalam misi apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita tidak kerjakan. Dan kemarin sudah kita bicarakan masalah istinjanya. Artinya kalau bisa dengan air 2 bulan atau air yang mengalir terus. Selama airnya tidak cukup 2 bulan dan kita masih dalam keadaan hadas atau ada benda najis, maka tidak berhilang atau tidak terangkat daripada hadas. Nah, ini penting. Kenapa ini di dalam fikih itu lebih pertama dibicarakan? Karena inilah kuncinya, dasarnya. Seseorang itu akan bagus, akan sehat, akan baik, dan akan menjadi orang yang istimewa di sisi Allah adalah orang yang pandai bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang suka bertobat dan Allah Ta'ala mencintai orang yang bersuci. Taubat, minta ampun kepada Allah. Kata Rasulullah, man lazima istighfar, barang siapa melazimi istighfar, minta ampun kepada Allah, taubat karena ja'alallahu, Allah Ta'ala akan menjadikan baginya min hammin wa ghammin, Allah Ta'ala akan menghilangkan duka cita. Orang yang suka duka cita atau bahasa sekarang ini galau, ditinggal pacar misalnya, atau harga karet turun, harga sawit turun, kalau kan sesuai karena mau bayar kredit gak cukup. Halo, istighfar. Yata'allahu minal hammi wa ghammi. Allah Ta'ala akan menghilangkan duka kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi orang yang bertujuh istighfar, minta kepada Allah. Pertama, Allah hilangkan duka kita. Yang kedua, Allah Ta'ala akan beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini kenapa? Karena Allah Ta'ala cinta kepada orang yang bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala juga mencintai orang yang senantiasa bersuci. Batal nih amalan batal wudu itu langsung bersuci. Maka orang yang mendawamkan wudunya, meninggalnya nanti jasadnya tidak dihancurkan oleh Allah. Ada beberapa ulama, kiai, wali misalnya, heboh kita. Kenapa?
orang itu dan badannya utuh padahal beberapa puluh tahun meninggal. Mungkin salah satu amalannya adalah melazimkan, mendawamkan wudhunya. Maksudnya apa? Bila batal, dia wudhu. Bila batal, wudhu. Nah, ini salah satu di antara amalan yang tidak hancur dasar orang itu karena melazimkan wudhu. Kenapa? Yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bersuci. Kalau Allah Ta'ala cinta, masa orang yang cinta dirusak? Tak mungkin. Nah, ini satu rahasianya. Kelihatan kecil pembahasan masalah fikih, tapi kalau kita ambil intisari hikmah daripada hal yang kita bahas tadi, maka akan menambah begini. Inilah rahasia sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita lanjut nanti pembahasan tentang masalah hadas. Kalau tadi kita bicara tentang aturan pada kita masuk ke dalam wisi dan hikmah-hikmahnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Allah Ta'ala berikan rezeki yang banyak barokah di dunia ini. Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi sunnah baginda Rasul, apa yang menjadi syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita diberi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, di dalam menunduk ilmu agamanya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang kalian hajatkan, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dikabulkan oleh Allah. Biar yang telah menyumbang, biar yang telah menyiapkan segala sesuatunya, mudah-mudahan Allah tambah banyak rezekinya. Biar yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan biar semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Dan kita bertahlil, terutama biar niatkan untuk orang tua sampean dan juga orang-orang yang sayangi, cintai, dan khusus karena kemarin itu haulnya alhamdulillah haulnya belum panggil Kiai Haji Muhammad Syaroni dan panggil Mas Subhan. Beliau adalah salah satu guru daripada Abu Guru Sekumpul. Dan beliau terturunan daripada dan Pelampayan. Alladzina